Hai guys, jumpa lagi di Pras Channel. Oke, di video kali ini yaitu video pembelajaran eksklusif karena saya akan menjelaskan tentang bahan propelan padat komposit HTPB yang digunakan roket Erhan milik Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk sebelum ke materi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena di next video akan menjelaskan tentang propelan roket cair dan pengenalan cara kerja mesin. Oke guys, sebelumnya saya buat video ini untuk ilmu pengetahuan guys, karena saya terobsesi sekali dengan kemajuan iptek di Indonesia ini yang semakin kesini semakin update dan banyak inovasi. Tentu itu ialah harapan semua bangsa guys. Tentu harapan negara ialah memajukan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Bila nilai SDM tinggi, dipastikan inovasi teknologi Indonesia semakin maju. Dilihat dari latar belakang kemajuan di bidang roket teknologi di Indonesia sendiri ialah untuk mengurangi jumlah anggaran untuk pembelian alutsista serta ingin mandiri dan memproduksi sendiri untuk bidang roket demi keperluan pertahanan karena jauh lebih murah. Ya intinya Indonesia nggak ingin jadi buying addict ya. Jadi Indonesia ingin mandiri, Indonesia ingin menjadi negara kuat alutsistanya. Pokoknya ekonomi kuat, pertahanan kuat. Indonesia melimpah sekali akan sumber daya alamnya, terutama sawit. Indonesia dikategorikan nomor 1 di dunia penghasil sawit. Bahkan pengembangan propelan roket dan material bahan eksplosif bisa diambil dari material nabati. Tidak hanya sawit, namun jarak dan minyak kelapa. Ya, itulah langkah alternatif untuk propelan bahan dasar material nabati. Nanti saya akan membuat video mengenai unsur material dan hasil akhir material nabati menjadi propelan di next video ya guys. Karena di materi nabati yang masuk golongan propelan kelima yaitu komposit atau modified double base atau CMDB yang bisa dikatakan HTPB. Nah itu dia guys, kenapa saya yakin sekali Indonesia bisa produksi roket massal dengan material komposit ini ialah HTPB, paling ringkas, bahan melimpah dan mudah didapat. Untuk sistem pembakaran dalam chamber propelan HTPB anti lag karena di propelan sangat minim menemukan gelembung pada propelan yang melalui metode masak atau mixing proses, karena bila propelan terdapat gelembung saat mix juga waktu masa penyembuhan maka akan ada lag saat proses pembakarannya. Meskipun jumlah rasio tidak terlalu banyak, tapi itulah sebab terjadinya ledakan-ledakan kecil yang dapat merusak chamber dan nozzle, bahkan unit roket sendiri guys. Kenapa harus propelan HTPB? Propelan HTPB sangat minim gelembung pada mix ke premix proses, bahkan sampai masa penyembuhannya, jadi benar-benar solid, padat. HTPB memiliki fungsi produksi energi saat dibakar dengan oxidizer, seperti partikel oxidizer menjadi binder bersama partikel lain untuk menjadi grind pada propelan, karena bahan ini bersifat thermal, nggak bisa cara dimasak namun menggunakan processing mixing dengan ruang vakum, bukan di bawah tekanan ya, tapi bukan di bawah tekanan atau pressure. Hal ini membuat bahan bakar roket Erhan menjadi istimewa, dan ini dia racikan untuk propelan padat komposit HTPB untuk versi saya guys. Untuk bahan meliputi oxidizer atau pengoksida atau merupakan bahan utama menghasilkan energi pada saat pembakaran. Bisa digunakan dengan bahan amonium perklorat atau AP, atau dengan rumus kimianya yaitu NH4ClO4, meskipun ada golongan amonium nitrat ya guys. Namun reaksi lebih unggul jenis amonium perklorat. Terus menggunakan bahan bakar logam. Bahan bakar logam yang saya maksud ialah jenisnya aluminium dengan boron bisa dicampurkan pada propelan. Soalnya aluminium merupakan bahan aditif logam dengan partikel kecil 5-60 nanometer, dan bila diproduksi padat, partikel aluminium
terdiri dari 14 sampai 20% dari berat propelan. Jadi fungsi amonium ialah untuk meningkatkan suhu panas pembakaran dan ada juga sebagai bahan oxidizer dan fuel, yaitu nitrogliserin dan amonium perklorat tadi, guys. Untuk bahan pengikatnya, binder memiliki struktur matriks bahan granular padat dijadikan satu, guys. Dalam propelan komposit biasa, bahan polimer cair jenis monomer HTBB adalah propelan padat HTBB mengikat oksidator atau bahan bakar, dan bahan lainnya hingga menjadi massa padat namun elastis, dan sebagian besar sistem komposit propelan bisa menggunakan ukuran binder dan fuel dan epoxy. Untuk racikan ini setiap negara itu beda, bahkan Indonesia sendiri juga agak beda, namun Indonesia lebih condong ke alternatifnya karena memang bahan di Indonesia sendiri melimpah sekali. Untuk epoxy untuk HTBB sekitar 12 atau 27,5%, untuk aluminium perkloratnya 68%, terus aluminium 20%, dan bahan lainnya. Untuk bahan bakar ialah fuel, oxidizer ialah pengoksida, dan penyala api. Tanpa tiga bahan ini takkan ada pembakaran. Itulah propelan dalam sistem roket. Gabungan antara fuel, oxidizer ibarat mesin bensin. Jadi bensin sebagai bahan bakar dan oxidizer dari oksigen atau udara. Maka bensin dan udara dengan takaran tertentu maka jadilah propelan. Ya kayak gitulah guys gambarannya untuk cara gambaran singkatnya. Ya guys, untuk susunannya seperti ini guys. Untuk pembuatannya ini secara sederhananya saya akan membuat untuk cara pembuatan propelan komposit HTBB. Jadi ini adalah cara mixnya ya. Jadi ini adalah aluminium powder ya, aluminium powder. Terus di sini ada HTBB yang udah dicampurkan dengan IPDI. Terus kedua bahan ini dicampur, yang takarannya dimana udah disetting yang sebelumnya ya. Terus jadilah inilah mixing, proses mixing ini diproses dalam ruang vakum ya. Ini dalam ruang vakum, aluminium powder sama HTBB jadi mixing, proses mixing dalam tabung vakum. Lalu ini mix menjadi premix. Premix itu adukan ulang ya, atau premix. Ini menjadi premix, lalu dicampurkan dengan epoxy, lalu ditambahkan oxidizernya ya, bahan bakarnya yaitu amonium perchloride ya. Jadi saya pakai AP aja sesuai dengan takaran yang tadi, dan epoxy premix ini saya ulang lagi ya. Jadi aluminium powder ditambah HTBB terus dicampur menjadi mixing ya, pencampuran mixing menjadikan pencampuran ulang untuk epoxy dan tambahan oxidizernya yaitu amonium perklorat. Jadilah final mix. Campuran finalnya nih udah selesai. Lagi-lagi di sini proses tahap awal ini pencampuran bahan bakarnya itu menggunakan metode vakum, dan untuk pencampuran oxidizernya dan epoksinya untuk sebagai mengikat sebagai bindernya ini di dalam vakum chamber juga. Jadi vakum sangat berbeda dengan pressure tekanan, tapi vakum yaitu untuk mengurangi kadar oksigen di dalam adonan ini guys. Jadi benar-benar solid dan tidak ada gelembung-gelembung gas yang ya seperti kalian lihatlah roti kalian belah dengan pisau, di dalam tidak padat, bahkan banyak pori-pori bergelembung-gelembung. Nah seperti itu yang saya maksud, itu yang dapat memicu rusakan, keledakan serta lag pada proses pembakaran roket engine. Seperti itu guys. Oke guys, biasa bahan HTBB ini sebagai bahan thermosetting
nggak bisa diproduksi dengan cara dipanaskan, harus dicampurkan dasar komponen dengan pengadukan atau mix dalam tabung vakum. Baru bahan jadi, namun perlu waktu kering. Dengan metode cor dalam waktu 1-2 minggu, HTPB propelan siap digunakan. Oke, sekian dari video saya. Mantap.